Kisah perjalananku bersama Curious. Di suatu pagi yang cerah, seluruh siswa kelas 8 SMP Saperius 1 Bandar Lampung berkumpul di halaman sekolah. Pagi yang telah lama dinanti-nanti. Kerinduan akan live-in karena terhalang pandemi kini tiba. Mereka membawa tas-tas besar, berbekal pakaian dan perlengkapan pribadi. Mereka akan tinggal bersama keluarga angkat mereka di Kampung Agom untuk beberapa hari. Pagi ini, mereka bersama guru pendamping akan pergi ke lokasi Dusun Agom, Desa Waringin Sidoarjo, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Armada bus yang akan membawa mereka sudah siap di halaman parkir. Mereka berbaris untuk mendengarkan arahan dari guru pendamping dan berdoa. Setelah itu, mereka segera memasukkan barang bawaan ke dalam bagasi bus. Tak lupa, mereka juga membawakan oleh-oleh untuk orang tua angkat mereka. Setelah semua masuk ke dalam bus, perjalanan pun dimulai. Sukacita, canda, dan tawa menghiasi perjalanan mereka. Oke, tadi malam kamu bisa tidur nggak? Enggak, aku sebentar-sebentar kebangun, takut kesiangan. Sama, aku juga tadi malam nggak bisa tidur. Mereka tergelak bersama-sama, menyadari rasa penasaran yang menghinggapi. Alunan musik dalam bus membawa mereka kepada sebuah ilustrasi kebahagiaan, meski peristiwa yang akan terjadi selanjutnya tetap sebuah bayangan. Sebuah dusun modern, meski ditinggali para petani dan peternak sapi. Mereka, para petani dan peternak sapi inilah yang nantinya akan menjadi orang tua angkat para peserta ujian. Mereka akan tinggal bersama dan melakukan kegiatan yang diikuti oleh orang tua. Sampailah rombongan di pintu gerbang Desa Agom. Wah, ini tempatnya, Pekik Bu. Kok banyak kebunnya ya, Bu? Tanya Davin. Namanya juga di kampung, Vin. Jawab Betata. Sesampainya mereka di halaman balai desa, telah berkumpul para orang tua angkat dan ketua desa setempat. Anak-anak disambut dengan ramah dan penuh kehangatan. Ada yang mendapatkan keluarga angkat pasangan muda, ada pula yang mendapatkan keluarga angkat kakek dan nenek. Namun, mereka tetap antusias. Yeay, aku sama Mbah Kakung, seru Cedric menghampiri Mbah Sastro diikuti temannya Marlin. Setelah penyerahan selesai, mereka mengikuti orang tua mereka untuk melakukan aktivitas. Feli dan temannya, Keisha, mendapatkan orang tua bernama Pak Budi Santoso. Ia sangat senang dan berharap dapat membantu kesibukan kedua orang tuanya. Sesampainya di rumah, Feli meletakkan barang-barangnya terlebih dahulu, lalu membantu ibu angkatnya melakukan pekerjaan rumah. Di keluarga lain yang hanya berseberang halaman, tampak Dino dan Davin sedang asik berbincang bersama bapaknya. Sementara itu, di jalan depan rumah mereka, tampak Jojo dan Alvin tengah bersepeda ria. Sepeda kampung, butut, yang biasanya dipergunakan warga untuk membawa pakan sapi atau jeram. Hari pertama yang penuh warna. Malam pun tiba. Feli, Keisha, dan kedua orang tua angkatnya berbincang-bincang di teras depan rumah mereka hingga larut malam. Ayah angkat Feli menyuruhnya untuk tidur, karena besok ia akan mengajak Feli untuk pergi ke kandang sapi miliknya. Ketika ayam berkokok, bangunlah Feli. Ia membereskan tempat tidur, mencuci muka, lalu menggosok gigi. Ia segera mencari ayahnya dan berangkat ke kandang. Sesampainya di sana,
Feli terkejut melihat sapi yang begitu sehat dan gemuk. Wah, sapinya banyak banget, ujar Feli. Kamu takut nggak sama sapi? Gak gigit kan, Pak? Ya sapi mah nggak gigit. Kalau mereka merasa terancam, mungkin bakal menyepak pakai kaki belakang mereka atau menyeruduk. Kan, sapi termasuk hewan yang jinak. Jelas, Pak. Feli diajari ayah angkatnya cara memberi sapi-sapi makan. Awalnya, Feli merasa canggung karena dia tidak pernah mencium bau onggok pakan sapi. Setelah pekerjaan selesai, mereka pun kembali ke rumah. Feli mendapati Keisha tengah sibuk di dapur membantu ibu angkat mereka. Kay, tadi kamu gak lihat sapi ya? Kamu mah jahat. Masa gak bangunin aku sih? Tadi aku udah bangunin kamu, tapi kamunya malah tidur lagi. Sudah. Nanti sore kita bisa lihat sapi lagi. Timpal ibu. Lalu Pak Budi pun muncul. Bu, sarapannya sudah siap belum? Setelah mereka siap sarapan, mereka pun pergi ke sawah untuk melanjutkan aktivitas. Sesampainya di sawah, mereka menyiangi guma, Pak Budi memberi pupuk, dan yang lainnya memetik sayuran berupa kacang panjang dan juga sayuran lembayu. Nah, sayuran itu nantinya akan dimasak oleh ibu untuk makan siang mereka. Setelah beberapa saat, ibu dan kedua gadisnya memutuskan untuk beristirahat di danau. Namun, suatu hal tak terduga terjadi kepada Feli. Seekor ular menggigit jari kaki Feli ketika ia sedang berjalan. Aduh, ayah, ibu, tolong, Feli digigit ular, teriak Feli. Dan dengan segera, Pak Budi menghampiri dan menolong Feli dengan mencucuk bekas gigitan ular, lalu mengikat pangkal jari Feli menggunakan pelepah pisang. Sesegera mungkin, Pak Budi meminta pertolongan kepada tetangga desa untuk meminjamkan motor dan membawa Feli ke puskesmas terdekat. Setelah Feli mendapatkan pertolongan dan dokter menyatakan bahwa ular yang digigit Feli tidak berbisa. Lega rasanya hati Pak Budi, ibu, terutama Feli. Ia sekarang sudah bisa kembali tersenyum. Namun, satu hal lagi terjadi. Waduh Pak, kita kan tidak bawa duit sama sekali. Gimana mau bayar administrasi? Oh iya Bu, Bapak baru ingat. Gimana ini Bu? Ibu sama Bapak nggak perlu khawatir. Nanti biar Feli saja yang membayar administrasi menggunakan QRIS. Apa itu nak? Ibu nggak pernah mendengar kata seperti itu. Jadi gini Bu, QRIS adalah standar kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Pembayaran untuk memudahkan pembayaran secara non-tunai. Jadi kalau misalnya kita nggak bawa uang cash, kita bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan QRIS. Oh, begitu. Jadi sekarang kita nggak perlu susah-susah lagi ya Bu, ujar Bapak. Setelah pembayaran selesai, mereka pun kembali ke rumah. Keisha yang menanti di rumah dengan cemas merasa lega karena Feli pulang ke rumah dengan senyum. Feli cepat sembuh karena luka yang terjadi kepadanya tidak terlalu serius. Malam itu adalah malam terakhir bagi Feli. Ia memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama orang tuanya dan berbincang-bincang. Ibu, Bapak, makasih ya udah mau nerima Feli dan Keisha untuk tinggal bersama Ibu dan Bapak. Feli senang banget bisa tinggal sama Ibu dan Bapak. Jasa Ibu sama Bapak gak bakalan Feli lupain. Ini ada beberapa kenang-kenangan yang Feli beli dari uang saku Feli. Sekali lagi, terima kasih ya Pak, Bu. Dibawanyalah kejadian itu
dalam Mimpi Valley dan kelak selama perjalanan hidup. Terima kasih.